Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Desember 2021, hari Selasa, adalah kuliah kita yang terakhir, pertemuan yang ke-16. Pertemuan yang ke-16, kalau sesuai dengan jadwal materi, kita akan melakukan pembahasan ulang tentang analisis regresi sederhana. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara melakukan analisis regresinya, kemudian langkah-langkahnya apa saja yang dilakukan, bagaimana cara menghitung dengan Excel, dan seterusnya. Untuk yang hari ini kita akan lebih ke penguatan. Kalau teman-teman sudah membaca ulang materinya, kemudian ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan sekarang. Kalau misalkan ada yang belum paham apapun itu, silahkan sampaikan pertanyaannya sekarang. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada Isma yang siap membantu saya untuk menjawab. Materi kita sebelumnya adalah analisis regresi linear sederhana. Nah, kalau di sini kalau teman-teman sudah baca ulang, ada tidak yang belum dipahami? Ada, Pak. Ya, siapa nih yang bertanya? Sasmita ya? Sasmita. Oke. Pertanyaannya, Sas. Pada poin mode regresi itu, Pak. Pada poin model Yang prediksi regresi. itu. Saya share screen dulu. Pakai PowerPoint-nya ya. PowerPoint ini saya ambil dari materi, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Yang ini. Yang di bawahnya lagi, Pak. Ada prediksi kan di sana? Ini. Yang ketiga. Keakuratan atau signifikansi hasil prediksi. Sebelumnya. Model regresi. Iya, terus pas di materi dokumennya itu, Pak, ada penjelasannya di sana. Materi Misalkan dokumen. kita ambil nilai terendah, katanya. Maka itu. prediksi terhadap belajar. Gitu. Oke. Ini ya. Iya, Pak. Kan? Itu belum saya mengerti itu. Oke. Dari mana dapat 10? Dari mana dapat 80? Oke. Kalau sebelum ke situ, analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi ya. Memprediksi atau mengestimasi. Bagaimana caranya kita memprediksi? Memprediksinya menggunakan persamaan regresi. Kalau dari contoh yang pertama, persamaan regresinya itu adalah ini. Y sama dengan min 0,673 tambah 0,367X. Jadi, berdasarkan persamaan regresi ini, kita bisa memprediksi Y. Nilai Y. Apa nilai Y itu? Nilai Y itu adalah variabel terikatnya, variabel dependennya. Kalau di contoh kita ini, yang jadi variabel terikatnya itu adalah kalau di contoh yang pertama, variabel terikatnya itu adalah kinerja. Kinerja. Jadi Y itu adalah kinerja. Oke.
variabel triggernya adalah kinerja. Terus dengan persamaan regresi ini kita bisa memprediksi kinerja seseorang, ya. Kita bisa memprediksi, memperkirakan atau menduga nilai kinerja seseorang setelah kita mengetahui nilai X-nya. Apa nilai X itu? Apa nilai X? Kompetensi. Dengan mengetahui kompetensi seseorang, maka kita akan bisa memprediksi nilai kinerjanya. Berapa nilai kinerjanya? Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai X-nya. Dari mana kita bisa melihat nilai X? Nilai X bisa kita lihat dari contoh data. Ya, contoh datanya kita perhatikan contoh datanya ya. Kalau berdasarkan data, rentang nilainya itu dari sini. 40, terus ke bawah ya, itu rentang nilainya. Kita ambil saja salah satu nilai. Kita ambil salah satu nilai. Misalkan yang paling rendah di sini 22. Nilai yang terendah adalah untuk X itu adalah 22. X, misalkan kita ambil nilai yang terendah 22. Kalau seseorang mempunyai nilai kompetensi 22, maka kinerjanya adalah, masukkan dia ke persamaan yang ini. Itu ya, itu kalau 22. Boleh tidak kita pakai angka yang lain? Boleh kita pakai angka yang lain. Contoh misalkan, X saya ganti pakai tadi 22, misalkan saya ganti pakai 20. Bagaimana kalau kinerja seseorang itu nilainya 20? Berapakah nilai kompetensi seseorang adalah 20? Berapa nilai kinerjanya? Masukkan dia ke persamaan ini. Nilai X kita ganti dengan 20. Kalau di contoh yang di bawah, ini saya pakai nilai misalkan. Ya. Misalkan nilainya adalah 10. Seandainya, ini cuma kira-kira saja, maka kita masukkan dia ke persamaan yang di bawah. Persamaan regresinya atau model regresinya. Ketemunya 2,997 atau 3. Jadi orang yang kompetensinya nilainya 10, berapakah nilai kinerjanya? Perkiraannya adalah sebesar 3,0. Itu perkiraan. Jadi nilai 10 yang ini itu hanya nilai perkiraan. Kita bisa pakai nilai yang lain yang kira-kira logis sesuai dengan rentang data. Kita bisa pakai 10, kita bisa pakai, kalau di sini contohnya 80, boleh tidak 100 Pak? Masih mungkin kalau 100. Boleh tidak kalau 1000 jangan karena terlalu jauh rentangnya. Jadi yang tidak terlalu jauh, nilai X yang kita ambil itu jangan terlalu jauh dari nilai X yang ada di data ini. Kalau nilainya puluhan gini, biasanya paling tinggi itu adalah 100. Gitu ya. Terus bisa juga kita ambil, misalkan di data ini yang tidak ada nilainya berapa? 40, 22 paling rendah. Misalkan kita ambil X-nya, kita ambil X yang nilainya 25. Ini 25 ini kan masih masuk dalam rentang ini, tentang data. Berapakah nilai Y-nya atau prediksi terhadap kinerjanya? Masukkan dia ke persamaan Y sama dengan A plus BX seperti contoh perhitungan yang tadi. Seperti contoh perhitungan yang di sini.
Atau perhitungan yang ini. Misalkan X-nya diketahui sebesar 25. Berapakah nilai Y-nya? Masukkan dia ke persamaan. Persamaan Y sama dengan A plus BX. X-nya diganti dengan 25. X yang ini kita ganti dengan 25. Hitung dia berapa nilainya, itulah nilai prediksi terhadap kinerjanya. Nilai prediksi ya, perkiraan terhadap kinerja. Terus yang namanya prediksi, nah, sama kayak kalau teman-teman lihat info BMKG, kemudian diperkirakan Mataram hari ini akan hujan, yang namanya prediksi itu bisa akurat, bisa tidak akurat. Untuk menentukan apakah dia akurat atau tidak, itu ataukah untuk menentukan apakah hasil prediksinya bisa dipercaya atau tidak, itu bisa didasarkan pada langkah yang ketiga, keakuratan atau signifikansi hasil prediksi. Itu kelanjutannya. Jadi dia satu rangkaian. Tidak hanya kita prediksi nilainya berapa, tapi kita juga bisa mengetahui apakah hasil prediksinya bisa dipercaya atau tidak. Bagaimana cara menentukan keakuratan atau signifikansi hasil prediksi? Di langkah yang ketiga, di tahapan yang ketiga ini kita menentukan apakah dia signifikan, apakah dia akurat atau tidak. Jadi kalau ditanya 10 dapat dari mana, itu hanya angka perkiraan saja yang bisa kita ambil dari rentang nilai yang sebenarnya. Itu Mbak Sas? Ada lagi? Pak. Saya dapat kedatangan tamu, namanya Pak Muslim. Kenal Pak Muslim? Sasmita kenal Pak Muslim? Mana dia? Ya. Lagi serius. Dosen idola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Ya lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Isma, any question? Panjang Pak prosesnya. Ya panjang, karena itu di UAS besok 1,5 jam kan? 1,5 jam, 20 soal pilihan, soalnya 21. 20 itu pilihan ganda. Teman-teman harus mengerjakannya dalam 20 menit. 1 jam 10 menit itu untuk menghitung esai. Esainya apa? 1 soal, analisis regresi. Bagaimana cara biar kita bisa cepat selesai on time? Bagaimana biar selesai on time? Buat formatnya dulu di Excel atau di Word. Ya. Buat dulu di Excel formatnya, jadi teman-teman tinggal masukkan data, masukkan hasil perhitungan, dia bisa lebih cepat selesai. Sama satu, jangan tulis soal. Ya, jangan tulis soal. Kalau di UAS di UTS kemarin ada yang masih tulis soal, nggak perlu ditulis soal itu. Ya, ngapain ditulis soalnya? Wong saya yang buat soal. Jadi langsung ke jawaban. Apakah cukup 1 jam? Cukup. Yang penting latihannya mulai sekarang dicicil. Terus kalau bisa punya template. Nah, teman-teman tahu template? Template. Jadi sudah punya format jawabannya. Jadi kalau mau jawab soalnya analisis regresi, formatnya seperti ini. Tinggal diisi. Template itu yang penting. Bagaimana cara membuat template? Ada di YouTube. Mana YouTube-nya? Sudah saya share di e-learning. Mana dia Pak? Saya belum ketemu. Buka lagi e-learning. Teman-teman, buka e-learning di pertemuan ke-15 kalau saya tidak salah. Itu ada
link untuk YouTube-nya. Nah, ini dia. Di sini ada di video-video ini, ada menjelaskan tentang cara membuat template-nya lewat Excel. Sulit, Pak. Kalau tidak dikerjakan sulit, tapi kalau teman-teman mulai buat belajar tahap demi tahap, bisa. Kakak kelas kalian yang semester sebelumnya, ada yang bisa menjawab dengan template yang ada di video ini dan nilainya maksimal. Nilai maksimal itu A. Kalau teman-teman bisa menjawab esai regresi besok ini maksimal, nilainya sempurna, misalkan 80, 90 lah misalkan. Udah dapat nilai A, udah itu. Meskipun jarang masuk, meskipun di bagian yang lain dia nilainya rendah. Jadi saya akhirnya cara saya adalah mengambil yang terbaik, nilai yang terbaik. Jadi kayak siapa? Riani misalkan, kemarin nilainya 4 semua, 40 semua. Tapi besok pas UAS nilainya 90, dapat A udah. Dapat A terus saya jodohkan sama anaknya Pak Kaprodi. Itu, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selesai kuliah kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah kita selesai, kita masuk ke tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir apa? Analisis regresi linier sederhana. Waktu pengerjaannya 9 jam kalau saya tidak salah, sampai jam 11, 10 atau 11 ya, 10 saya kalau tidak salah nanti malam. Gimana? Ada pertanyaan? Margina? Awas, hati-hati. Ulfa? Belum ada sekarang, Pak. Riani? Ian itu kan. Arsistawa? Sasmita mau nanya? Sudah, Pak. Insya Allah. Sudah. Gugun? Ada. Kalau tidak ada, berarti cukup kuliah kita? Kalau ada cukup ya. Soalnya, Pak, untuk uang. Untuk kisi-kisinya, Soal PG-nya. pilihan gandanya ada di dia ngambil dari materi pertama ya. Jadi soal yang kemarin dikasih itu ada kemungkinan dia muncul lagi. Cuman dia di random, diacak. Jadi soal yang Pak, kepalaman 2 kalau ada ditunggu. sampai mana tadi? Oke. Oh, kisi-kisi. Ya, Random, Pak. pilihan gandanya itu diambil dari soal yang kemarin. Cuman soalnya random. Jadi teman-teman kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, pasti soalnya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi jangan tanya jawaban ke yang lain ya, karena pasti beda soalnya. Kok bisa, Pak? Oh, bisa. Karena e-learning kita canggih, jadi soal itu bisa di random. Saya buat sekian banyak soal, saya hanya ambil 20, setiap orang akan dapat soal yang berbeda. Termasuk untuk pilihan gandanya diambil dari materi yang sebelumnya sama setelah UTS. Jadi ada pertanyaan tentang analisis varian 1 jalur, varian 2 jalur, sama korelasi, ada regresi juga. Cuman pilihan ganda. Tidak ada hitung-hitungan ya. Hanya apa yang teman-teman ketahui sama pemahaman. Kalau saran saya, kalau teman-teman mengerjakan, kalau bisa kerjakan yang esai dulu, nomor 21. Usahakan itu selesai dalam 1 jam. Bagaimana caranya biar 1 jam? Pakai template.
Jadi sudah ada format, teman-teman tinggal masukkan jawabannya di format itu. Jadi kayak itu kan ada hipotesis A, hipotesis. Teman-teman sudah tulis duluan tuh hipotesis. Ada H0, ada HA, tinggal diisi H0-nya apa, HA-nya apa. Ada taraf signifikansi itu kan sama semua. Taraf signifikansi 0,05. Itu tidak perlu ditulis, jangan ditulis pas UAS. Tulis sekarang. Paham maksud saya? Taraf signifikansi 0,05. Jangan tulis itu pas UAS. Tulis sekarang di template, di format. Keputusan, kata keputusan, nggak usah ditulis pas di UAS. Menyita waktu. Kesimpulan, tulis sekarang. Seperti itu. Jadi 1 jam harus selesai yang esai. Terus setelah itu baru kerjakan yang pilihan ganda. Boleh buka buku, Pak? Wajib buka buku. Yang tidak bisa teman-teman lakukan itu minta jawaban. Jadi benar-benar ujiannya ini, UASnya ini mengukur kemampuan teman-teman, bukan kemampuan orang lain. Itu ya untuk kisi-kisinya. Terus apa lagi? Ada lagi? Terus ada petunjuk tes, ada petunjuk UAS ya. Saya sudah share juga di e-learning. Jadi sebelum UAS teman-teman usahakan sudah membaca petunjuk itu. Kurang lebih sama dengan petunjuk waktu UTS kemarin. Ini dia. Petunjuk UASnya. Terus ada UAS juga. Cuman di teman-teman dia belum muncul nih ya UASnya ya. Kalau di saya karena saya dosennya jadi dia muncul. Kalau di teman-teman dia masih hidden. Tidak muncul. Tapi soalnya udah siap, tinggal teman-teman mempersiapkan template atau format untuk esainya. Terus yang terakhir, tugas terakhir kita itu di sini. Teman-teman nanti bisa akses di jam 11.30, 1 menit lagi dari sekarang. 11.30, di sini ada tugas individu. Yang keempat, jawabannya bisa dibuat di Excel atau di Word atau ditulis tangan. Kalau tulis tangan berarti dari foto diupload. Seperti biasa lah. Terus waktunya sampai, kalau saya tidak salah ya, nanti cek lagi. Waktunya itu sampai jam 10 malam. Saya ingatkan lagi teman-teman, untuk jawaban ya, untuk jawaban jangan dikirim lewat WA. Ya. Jangan dikirim lewat WA. Kenapa jangan lewat WA, Pak? Capek, dosennya udah kurus, kasihan harus buka sini, buka sana. Jadi agak repot dia kalau lewat WA. Dan biasanya kalau lewat WA itu dia sering lupa. Saya sering lupa memeriksa. Nah, artinya kalau sudah lewat-lewat gitu tuh jadi agak repot untuk memeriksanya. Jadi di sini ada timingnya sampai jam 10.30 nanti malam. Dari jam 11.30 sampai 22.30. Berapa jam tuh jadinya tuh? Ya, sudah ya. Pokoknya sampai jam 22.30. Oke, sampai di situ ada pertanyaan untuk tugas individu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena saya mau buatkan Pak Muslim kopi dulu. Saya nanti diomeh-omeh kalau tidak siapin segera kopi ke Pak Muslim. Oke, guys, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah masih boleh bertanya, Pak? Boleh, tapi lewat Japri aja ya. Lewat Japri kalau misalkan tanya tentang materi.
sebelum UAS. Kalau pas UAS nanya materi, saya tidak jawab. Kenapa tidak jawab? Saya sibuk. Ya, nggak ada orang tanya materi UAS, cara berhitung, cara dapat dari mana itu pas UAS. Nanyanya sekarang. Ya. Itu pas UAS ada yang nanya, Pak, ini dapatnya dari mana, Pak? Wassalamualaikum, langsung saya jawab. Oke, kalau tidak ada, itu saja dari saya. Karena Ulfatun Anwariyah sudah mulai pegang-pegang perut karena lapar. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.